Selamat dunia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Voice of Victory. Nah, kali ini kita bersyukur bahwa kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Wow, begitu setia Tuhan, begitu kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur dan berkata, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kalau sampai hari ini Tuhan telah menolong kita, percayalah 2025 dan seterusnya, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, itu akan terus berlangsung bagi setiap kita. Dan 2025 pesan firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, dan 4 sampai 6. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, dan seterusnya dan seterusnya. Alkitab menjelaskan ada 365 kali kata jangan takut. Satu tahun ada 365 hari. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kepada setiap kita untuk jangan takut. Haleluya. Kenapa sih dikatakan pesan ini jangan takut berulang kali, apalagi hari-hari gini ya. Begitu banyak kabar-kabar yang justru meresahkan dan membuat kita semua galau. Dengan adanya banyaknya bunuh diri, dengan adanya krisis keuangan. Ya, bahkan dikatakan tahun 2025 oleh pemerintah tahun kegelapan, ada kegelapan. Ya. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa yang selama puluhan tahun selama ini sudah berdiri kuat, tapi menyatakan dirinya bangkrut sehingga harus melakukan PHK kepada puluhan ribu karyawannya. Dan mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak punya harapan. Apakah yang mereka cari? Akhirnya mereka mencari jalan pintas. Mereka datang kepada apa? Pinjol, judol, bahkan ke narkoba. Baru-baru ini kita mendengar, bahkan tadi pagi sebelum kita ke tempat ini untuk tapping, kita mendengar kabar bahwa ada satu keluarga bunuh diri karena apa? Terjerat dengan pinjol. Pinjol, judol akan menyebabkan benjol. Oke, tadi dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku akan menebus engkau. Dikatakan aku telah memanggil engkau dengan namamu sebab engkau ini kepunyaanmu. Kenapa kita jangan takut? Jelas karena firman Tuhan berkata aku telah menebus, dan dikatakan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kenapa dikatakan memanggil dengan namamu? Perhatikan ya, seseorang itu kalau ditebus pastinya kan posisinya entah itu budak, entah itu orang penjara, orang berhutang. Orang-orang tersebut apalagi budak zaman-zaman seperti itu tidak punya identitas lagi, tidak ada harga lagi nyawanya. Bahkan kita pernah membaca sebuah sejarah. Kalau tuannya kedinginan di musim dingin, mereka bisa berhak mengambil salah satu dari budak tersebut, dibelah perutnya, kaki dari tuannya dimasukkan ke dalamnya supaya menghangatkan. Mereka tidak punya identitas. Bahkan kalau kita menonton film-film, orang-orang penjara sudah nggak ada namanya lagi, tapi dipasang nomor di dadanya. Jadi sipir-sipir bukan memanggil lagi dengan namanya, tapi memanggil dengan nomor, identitasnya hilang sama sekali. Makanya dikatakan aku akan menebus engkau, dan di sini dikatakan aku akan memanggil dengan namamu. Artinya jangan takut, identitas kita dikembalikan oleh Tuhan kita. Makanya firman Tuhan juga dalam perjanjian baru dikatakan aku memanggil engkau dengan namamu. Amen. Tuhan tahu perasaan kita, Tuhan ngerti kita. Kemudian dikatakan dan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bahkan lebih daripada ditebus, bahkan lebih daripada sekedar dipanggil nama kita. Tapi Tuhan membawa kita, Tuhan mengasihi kita. Dan tapi kita perlu satu hal belajar. Kasihnya disebut bahwa
I love you with an everlasting love. Kasih yang kekal. Dikatakan juga dalam Galatia 4 ayat yang kelima bahwa ia menebus kita dan menjadikan kita anaknya. Puji Jadi Tuhan. luar biasa ya, status yang dari budak, orang berhutang, orang terpenjara, kemudian ditebus, kemudian dijadikan berharga, mulia. Bahkan ketika Yesus datang, lahir, menebus kita, kita diangkat status kita menjadi anak. Hanya aja firman Tuhan berkata di ayat selanjutnya dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, apabila engkau menyeberangi melalui air, terus kemudian dikatakan aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, api tidak akan menghanguskan dan membakar engkau. Artinya walaupun kita sudah ditebus, status kita menjadi anak bukan berarti kita lepas dari tantangan. Tidak, tantangan tetap ada karena kita masih hidup di muka bumi ini. Ada Hanya proses kehidupan. ada proses kehidupan. Nama Tuhan disebut Immanuel. Dia disebut God be with us. Dia beserta kita. Di setiap proses sulit sekalipun, dia tidak meninggalkan kita. Tapi dia juga disebut God dwell in us. Dia berdiam dalam diri kita. Dia setia bersama dengan kita. Tapi jangan lupa, Immanuel berarti God for us. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Cintailah proses, bersyukur buat proses. Ada ungkapan berkata, the cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. The test before the testimony. Ujian dulu baru kemudian ada kesaksian-kesaksian. Dan berikutnya the thorn before the throne. Duri dulu baru ada takhta disediakan. Di balik proses selalu ada kemuliaan yang disediakan. Tapi janjinya Ya, dikatakan bahwa melewati itu semua proses, aku menyertai engkau. amin. Yesaya 43 ayat yang keempat Immanuel, tadi. Lewat air, lewat sungai, lewat api, Betul. semua proses Tuhan menyertai kita. Nah, yang perlu kita belajar adalah bagaimana kita mengaktifasi janji-janji tersebut. Gitu ya. Karena kita juga harus melakukan bagian kita. Yang pertama harus kita berdoa. Ya, doa itu sangat penting karena berdoa itu bukan sekedar kita meminta. Kata pertama muncul di Alkitab, kata berdoa adalah palal. Artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Manusia memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Wow, orientasi doa kita berbeda dengan agama lain. Orientasi agama adalah berdoa itu memenuhi kebutuhan manusia. Tapi orientasi kita anak-anak Tuhan justru kita menginginkan, kita bersepakat supaya kehendak Tuhan dapat dinyatakan lewat doa-doa kita. Jadi sorga sedang menunggu keputusan bumi. Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lewat doa, sorga menunggu keputusan bumi. Ada ungkapan berkata, Saint Augustine berkata begini, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. So mari kita semangat untuk berdoa. Kita sedang memutuskan bersama-sama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan, ingat lo ya, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. 1 Yohanes 5:4 berkata bahwa inilah keberanian kita, di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Yesus sendiri sebagai 100% anak Allah pun dan 100% anak manusia waktu di muka bumi ini, dia memberi teladan untuk berdoa. Betul. Ya, jadi lebih mudahnya mungkin kalau saya gambarkan berdoa itu tadi bukan mau kita, tapi berdoa itu kita mensinkronkan dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan. Jadi bukan keinginan sendiri lagi ya. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita mengaktifasi janji-janji Tuhan memasuki tahun-tahun ke depan adalah kita mengucapkan janji-janji itu, proclaim the word of God. Proclaiming the promise Ya. of God. Ya, memperkatakan sebab you are what you say. Kamu akan jadi seperti apa yang kamu ucapkan, kamu katakan. Sebab itu perkatakan janji-janji Tuhan. Pertama, telinga kita mendengar sendiri, maka itu akan membangkitkan iman dan keyakinan kita. Tapi yang kedua juga orang-orang terdekat kita bisa mendengarkannya dan mereka pun akan dikuatkan untuk sama-sama memegang perkataan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu sempurna adanya.
Tapi kita juga harus waspada. Rupanya ada oknum lain yang tidak mau kita itu menerima janji-janji Tuhan. Siapakah oknum itu? Pastinya adalah iblis. Ya. Dengan cara apa dia mencuri janji Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan cara memberikan keraguan, kebimbangan. Pada waktu dia menipu Hawa pertama kali di Taman Eden, apakah yang dia lakukan? Dia berusaha membuat Hawa menjadi bimbang terhadap perintah-perintah Tuhan. Demikian juga kepada kita, dia berupaya untuk membuat kita ragu kepada janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama sekali orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Kata Yunani bimbang adalah dipsukos, artinya mendua hati, tidak akan mendapat apa-apa. Sebab itu warga kerajaan, mantapkan, percaya sungguh-sungguh semua janji-janji Tuhan di dalam hidup setiap kita. Manusia berjanji, suami istri bisa baku janji, bisa meleset. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, percayalah dia akan tepati pada waktu Tuhan dan bukan pada waktu kita. Saya mau encourage untuk setiap kita di tempat ini untuk memasuki tahun 2025. Di tengah begitu banyak kabar-kabar yang membuat galau, mari kita berdoa, mari kita pegang janji-janji Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Saya rindu memberikan 2 ayat buat setiap kita untuk pegangan di memasuki tahun depan. Dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Yes. Yuk perkatakan ini semua, memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak di sini bukan berarti lemak gendut yang membuat orang tuh rindu menyedotnya, membuat menjadi kolesterol. Tidak, justru ini lemak yang harum, lemak yang kebajikan, dipenuhi dengan kebajikan. Dan selanjutnya saya encourage dengan Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Di sini bukan dikatakan moga-moga, mudah-mudahan, tidak. Tapi janji ini iya dan pasti. Di mana orang di tahun ke depan, apa yang akan terjadi dengan keluargaku, dengan anakku. Bahkan kalau orang Chinese yang merayakan tahun baru Cina menyatakan bahwa tahun depan itu tahun sionya ya, kalau yang percaya ular kayu. Dia memprediksi apakah yang terjadi ini itu, tapi saya mau katakan mereka bisa memprediksi apa yang terjadi. Mereka cari keberuntungan, tapi bersama Tuhan. Bukan prediksi lagi, bukan kira-kira atau moga-moga. Dia pegang masa depan kita. Di situ dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Dan ingat baik-baik, tahun 2025 Tuhan kita itu duduk di takhta dan dia tertawa. Mengolok-olok musuh-musuh yang menyerang Tuhan. Tidak ada ayatnya iblis tertawa, yang ada justru Tuhan tertawa. Saya mengajak kepada warga kerajaan 2025 tertawalah tentang masa depan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kata harapan dalam bahasa Ibrani tikwah. Tikwah adalah tali yang menghubungkan masa kini dengan tujuan-tujuan Tuhan yang ditetapkan di masa depan. Mari saya mau ingatkan sekali lagi bahwa tujuan utama hidup kita bukan supaya jadi kaya, bukan supaya jadi populer. Gak ada salahnya kaya, gak ada salahnya populer. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menjadi serupa seperti Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Dan ketika kita memiliki harapan, artinya kita terhubung masa kini dengan tujuan utama kita hidup. Dan saya percaya badai gelombang boleh ada dalam hidup kita, tetapi ingat, Jesus is the anchor of our hope. Yesus adalah jangkar pengharapan kita. Kapal rumah tangga kita, kapal perusahaan kita, kapal pelayanan kita bisa saja terombang-ambing. Tapi selama jangkar pengharapan di dalam Yesus itu teguh, kita terhubung dengan masa depan kita. Dan ingat, masa depan kita bukan masa depan yang biasa, tapi gilang gemilang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu kami berdoa dengan senang hati akan mendoakan seluruh warga kerajaan. Ingat baik-baik, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, lewat doa kita, lewat pegang janji-janji Tuhan, dan miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saya percaya
pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di surga. Berkati setiap warga kerajaan. Kalau ada yang khawatir, ada yang cemas tentang tahun-tahun di depan Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan hati mereka pada saat ini. Roh Kudus memberikan penghiburan dan mengerti bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang kepada kami semuanya. Kami akan terus menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan, sebab di dalam Engkau tidak akan pernah terkecewakan. Dan kami mau tertawa memandang masa depan kami. Haleluya, masa depan sungguh ada dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Aku lepaskan berkat ini. Kami song-song 2025 dengan penuh iman, penuh pengharapan, penuh keyakinan bahwa bersama Yesus kami akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus katakan bersama-sama. Amin. Ingat ya, 2025 tertawa, masa depan kita gilang gemilang. Amin. Amin.